Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sekalian yang saya hormati, wabil khusus Ketua RW 021 Al-Mukarram Ustaz Muhammad Daniel. Yang saya hormati Ketua RT 10 Bapak Wiyatno, Ketua RT 011 Bapak Ngadiran, dan juga Bapak Ustadz Imam Santoso, Ketua DKM Masyakiroh, Bapak Ustadz Junaidi, Bapak Ustadz Mulyadi, dan juga Bapak Muhsin dan kawan-kawan semuanya, yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali lagi bertemu dan juga bertatap muka dalam rangka kita talabul ilmi, menuntut ilmu pengetahuan. Saya selaku pemateri yang mengampu kitab Safinatun Najah ini, mohon maaf sebelumnya jika selama ini saya tidak bisa memenuhi keilmuan daripada bapak-bapak semuanya, dan juga saya atas nama pribadi mohon maaf lahir dan batin, karena selama ini kita libur Ramadan dan juga Idul Fitri, baru lagi kita ketemu ya Pak Anton ya Ustaz ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita, pelajaran kita yang telah lalu dalam kitab Safinatun Najah yang dikarang oleh Syekh Salim bin Samir Hadrami. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan juga di akhirat. Dan juga untuk yang mengarang kitab ini, semoga mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bisyiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dulu sudah sampai di tentang arkanul iman dan juga arkanul Islam. Sekarang kita masuk kepada alamatul bulugh, itu tanda-tanda balik. Alamatul bulugh salasun tamamu hamsa asyarata syanatan fi zakari wal unsa wal ikhtilamu fi zakari wal unsa li tis'i sinina wal haidu fil unsa li tis'i sinin. Alamatul bulugh, tanda-tanda balik. Alamatul bulugh bermula tanda-tanda balik salasun, itu ada 3 perkara. Tamamu khamsya asaratan sanatan fi zakari wal unsa. Yang pertama itu adalah sempurna umurnya khamsyata asarata sanatan, yaitu umurnya 15 tahun. Bagi siapa itu? Yaitu fi zakari wal unsa, pada laki-laki dan juga pada perempuan. Jadi tanda balik yang pertama itu adalah umurnya sudah sempurna 15 tahun. Itu tanda balik jika melalui segi umur, yaitu
tanda balik yang pertama. Jadi kalau anak kita ini laki-laki perempuan sudah berusia 15 tahun, berarti dia itu sudah memasuki masa usia balik. Bagi laki-laki mungkin bisa diketahui sering nyisir rambut, ya Pak ya, rambutnya pakai minyak rambut, biasanya enggak, rambutnya kelimis banget ya Pak. Tuh, apalagi pakai parfum. Yang perempuan mungkin yang udah usia 15 tahun sering make up, ngaca-ngaca sendiri, pantas-pantasin baju sendiri, ya enggak? Terus apa tuh, sering keluar malam nongkrong di depan, sering ngumpul-ngumpul sama teman-temannya. Itu jika sudah berusia 15 tahun, itu biasanya masuk pada usia SMP. Ya, SMP kelas 2 itu sudah masuk usia SMP, itu sudah masuk usia balik. Yang kedua, wal ikhtilamu fi zakari wal unsa. Yang kedua yaitu dapat mimpi jima hingga keluar mani pada laki-laki dan juga pada perempuan bagi yang umurnya 9 tahun. Jadi yang mimpi itu Pak bukan laki-laki doang, perempuan juga mimpi. Kalau laki-laki mimpinya itu sampai keluar mani. Nah ini ya, kalau misalnya anak laki-laki kita nih usianya ya kan sudah masuk usia balik, sampai dia tuh ngimpi alias ngompol lagi tidurnya, ya ini berarti anak kita itu yang laki-laki sudah masuk usia balik. Walaupun mungkin umurnya belum 15 tahun Pak, 13 tahun, 14 tahun, kalau dia itu sudah ngimpi berarti sudah masuk usia balik. Ya iya. Nah itulah kadang-kadang anak itu malu buat nyampainya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal haidu fil unsa litis'i sinin. Dan yang ketiga itu mengalami haid bagi anak perempuan ketika umur 9 tahun. Itu ya, ketika anak itu usia 9 tahun itu dia akan mengalami haid. Nah ini tanda-tanda balik ini kita Pak sebagai orang tua itu harus tahu. Terkadang yang namanya anak itu malu buat ngomong sama orang tuanya, kecuali perempuan mau nggak mau dia pasti ngomong sama ibunya. Kalau yang laki-laki dia pasti malu mau ngomong sama bapaknya, nanti dibilang ngompol padahal dia habis ngimpi. Kok saya basah nih celana gitu, wah semalam habis ngimpi. Itu biasanya ngimpinya itu Pak ngimpi sama temen dekatnya sendiri. Ya kan, sama temen dekatnya sendiri yang sering ketemu sama dia malu ngungkapin, akhirnya ke bawah ngimpi. Nah, itulah awal dari masuk usia balik. Nah, masa-masa pubertas disebut dengan masa pubertas. Ya, kalau dalam bahasa biologi namanya ini pubertas. Ya, kalau bahasa ilmu fikih balik. Dalam masa pubertas ini itu banyak perubahan-perubahan Pak. Bagi laki-laki yang sudah masuk usia balik ini, itu suaranya akan mulai besar, keras. Ini harus dipahamin. Bagi laki-laki ini ketika dia masuk masa pubertas, masa usia balik itu suaranya mulai keras. Suaranya mulai keras. Apalagi tuh, ya, mulai tumbuh Pak. Ya, rambut-rambutnya itu mulai tumbuh.
Apalagi nih, dia itu sudah mulai sering nongkrong, sering jalan, ya. Sama juga bagi perempuan. Kalau bagi perempuan ketika masuk masa pubertas ini, masuk masa balik ini, terutama untuk ibu-ibu nih yang punya anak perempuan, itu harus bisa ngerti, harus paham bagaimana kondisi kejiwaan biologis anak perempuannya ketika dia tuh masuk masa pubertas, masuk masa usia balik. Yang pertama itu yang harus diperhatikan adalah ketika anak perempuan masuk masa pubertas, dia akan mulai tumbuh, hormonnya itu mulai tinggi. Harus tahu nih ibu-ibu nih terutama, karena ibu-ibu tuh mengalami duluan ketika dia masuk usia balik, pertama kali mengalami head, dia paham apa nih yang dia rasain. Mungkin ketika pertama kali head, perutnya sakit, makannya banyak, ya, tuh masuk usia balik, makannya banyak, perutnya sakit, dia itu susah tidur, pengennya ngemil terus. Ini bagi orang yang pertama kali mengalami head. Kalau ada anak perempuan kita selalu ngeluh sakit perut, tanyain, hitung berapa umurnya. Kalau umurnya sudah masuk 10 tahun, berarti itu sudah mulai tanda-tanda dia mengalami head atau menstruasi. Gitu Pak. Nah kita juga sebagai seorang bapak harus paham. Sebagai seorang ibu juga nih harus ngerti bagaimana kondisi kejiwaan anak ketika dia mengalami head pertama kali. Pasti dia suka marah-marah. Kenapa? Dia belum bisa mengerti bagaimana cara menguasai emosinya ketika dia pertama kali head. Ya, belum paham dia bagaimana caranya itu. Nah ini sebagai orang tua kita harus bisa mengatasi masalah anak kita ini yang pertama kali untuk mengalami head dan menstruasi. Dan juga Pak, ketika anak itu mengalami mimpi, bagaimana Pak dulu? Pengalaman bapak semuanya nih ketika mengalami mimpi pertama kali, apa yang dirasain Pak? Iya. Hah? Lupa Pak? Ya, itu. Ya. Nah ini ada berbagai macam-macam Pak, ya. Ketika orang mengalami head dan menstruasi itu, ataupun bagi orang yang mengalami mimpi basah atau mimpi berjima itu, maka hukumnya mereka adalah harus mandi, yaitu mandi junub atau mandi janabah. Di sini saya mengambil dari kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dikatakan di sini dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma', bahwa air itu dari air. Rawahul Muslim. Dan asalnya dari Imam Bukhari. Ya. Dan juga dikatakan juga di sini bahwa orang yang head atau yang sedang junub itu tidak dihalalkan untuk masuk ke dalam masjid. Artinya jika ada orang yang sedang head ataupun yang junub, yang habis berjima nih pada malam harinya, tiba-tiba itu ada yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia kebetulan rumahnya dekat masjid.
rumahnya dekat masjid. Nih orang yang junub yang sedang haid, dia takziah tuh. Dia takziah pas banget karena rumahnya dekat masjid, maka dia duduk di emperan masjid. Bagi orang yang sedang haid atau yang junub, itu hukumnya tidak halal alias haram, yaitu untuk duduk di masjid. Bagi yang sedang haid, kalau dia sudah selesai maka dia harus mandi terlebih dahulu. Kalau dia masih haid, tidak diperbolehkan untuk duduk di dalam masjid. Kenapa? Dikhawatirkan kalau dia berdiam di masjid atau di teras masjid, nanti itu akan meninggalkan sisa-sisa darah haidnya di lantai. Jangankan duduk, Pak, mondar mandir saja di dalam masjid itu nggak boleh bagi orang yang sedang haid. Ya, tidak diperbolehkan. Sama juga dengan orang yang junub. Bagi orang yang junub itu tidak diperbolehkan dia itu untuk masuk ke dalam masjid. La uhillul masjid, tidak dihalalkan bagi orang yang junub itu masuk ke dalam masjid. Tuh, ya. Lalu apa lagi bagi orang yang junub? Maka dia juga wajib mandi, ya. Bagi seorang laki-laki mungkin kalau dia itu nganten baru, ya. Di sini dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jalasa baina su'abihal arba' summa jahadaha faqad wajabal ghuslu." Muttafaqun alaih. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, wajib mandi bagi seorang laki-laki yang menempatkan pada 4 bagian wanita, yang menempatkan pada 4 bagian wanita. Apa aja itu misalnya ya, yang ditempatkannya itu cuman sekedar megang-megang doang, Pak, ya, cuman megang-megang doang, kagak sampai dia tuh bersetubuh, cuman megang-megang doang. Itu kata Nabi Muhammad ini dalam hadisnya, yaitu faqad wajabal ghuslu, wajib mandi. Kenapa? Walaupun cuman megang-megang doang, Pak, ngerabah-ngerabah doang, Pak, itu kalau pakai nafsu sudah pasti ada rasa. Ditambahkan juga nih oleh riwayat Muslim, wa in yunzil, meskipun tidak keluar mani, meskipun tidak keluar mani, ini wajib mandi. Ya, ini wajib mandi. Apalagi bagi anak yang masa usia balik, diajarkan Pak itu, ya, bagaimana cara mandi junubnya, bagaimana cara mandi janabahnya, itu harus diajarkan sama anak-anak kita semuanya. Itu. Lalu bagaimana tuh cara mandi junubnya? Nah ini, ya, diajarkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang sedang junub, maka dia tuh harus mandi. Ya. Yang pertama yaitu kalau dia tuh hendak mandi junub, maka sebelum dia mandi junub itu dia, Pak, harus mencuci tangannya dulu. Nih, tangannya dicuci dulu. Setelah tangannya dicuci itu dibersihkan, lalu dia istinja alias dia cebok. Dibersihkan semuanya itu, farjinya, kemaluannya semua dibersihkan, cebok. Setelah dia cebok, maka dia tuh harus berwudu. Itu adalah tahap-tahapan untuk mandi junub. Ya. Tapi coba cuci tangan dulu. Setelah cuci tangan nih, dari kanan ke kanan kiri disiram tuh
Setelah disiram, maka dia itu harus cebok, ya, dibersihkan semua farjinya, jangan sampai nanti ada sisa-sisa kotoran, ya, bekas air kencingnya atau air seninya. Setelah selesai, dia berwudu. Selesai dia berwudu, barulah dia itu memulai menyiram tubuhnya dari bagian kanan dulu, baru bagian kiri. Bagian kanan 3 kali, baru bagian kiri 3 kali. Setelah selesai, nih bagian kanan 3 kali kita siram, dengan bagian kiri kita siram 3 kali, barulah menyiram dari kepala, ya, sampai dengan lutut, sampai dengan kaki. Sebelum kita selesai kita berwudu, Pak, kita niat dulu, niat untuk mandi, niat untuk berwudu, ya. Wudunya pun ada niatnya, Pak. Boleh kita niat nawaitu wudu'ah li rabsil hadasil asgori, boleh, atau nawaitu wudu'ah li rabsil hadasil akbari. Nah, supaya apa? Nanti ketika selesai kita mandi itu kita sudah suci, ya, sudah bersih. Selesai kita berwudu, kita niat mandi junub. Nawaitul ghusla li rabsil hadasil akbari. Saya niat mandi besar, mandi junub, untuk mengangkat hadas besar lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau kita main siram-siram aja, Pak, tanpa ada niat, itu tidak dihitung mandi junub, ya. Kalau kita tidak niat, tidak dihitung mandi junub, maka harus membaca niat. Setelah kita membaca niat, dibarengin dengan menyiram air ke bagian tubuh kita yang kanan dulu 3 gayung, 3 siraman, baru yang sebelah kiri 3 siraman. Setelah itu kita siram dari kepala sampai dengan basah semuanya tubuh kita. Itu kita, Pak. Bagaimana dengan yang perempuan? Sama. Yang perempuan juga sama. Bagaimana tuh? Seandainya perempuan itu, ini seharusnya ada ibu-ibu juga nih. Ibu dalam semua nih, ibu-ibu, ya. Bu, dengerin nggak, Bu? Oh, lagi pada ngobrol. Ya udah, biarin dah. Coba bapak aja yang ngajar, coba istrinya, Pak, ya. Bagi ibu-ibu, bagi yang rambutnya panjang, yang rambutnya itu dikonde, kalau seandainya dia itu rambutnya panjang banget, tebal, lebih baik dibuka, ya. Supaya apa? Supaya nanti air itu yang menyiram tubuh itu, kepala tuh sampai dengan akar-akarnya itu basah semua rambutnya, ya, basah semua rambutnya. Siram tuh. Setelah kita siram nih, kita gosok-gosok, Pak, dengan tangan kita. Gosok-gosok, sela-sela jari nih digosok, ya, lutut-lutut digosok, kaki-kaki juga tuh sela-selanya digosok semua. Supaya apa? Supaya air itu masuk ke dalam pori-pori, supaya membasahi semua tubuh kita, bagian-bagian yang sempit, bagian-bagian yang tertutup dengan kulit itu terkena air, Pak, sampai dengan akar-akar rambut kita. Nah, itu, ya, disiram 3 kali kanan, 3 kali kiri, baru kepala 3 kali. Itu cara mandi yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Pak.